ahlan wa sahlan Ustaz. Ibu-ibu yang saya hormati, Ustaz yang akan memberikan tausiah kepada kita hari ini sudah berada bersama kita di masjid yang mulia ini, yaitu Ustaz Ahmad Sudiari MC, yang akan memberikan pelajaran kepada kita bertema amalan-amalan ringan berpahala besar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat kepada kita semua. Amin. Masih istirahat Ustaz? Amin. Baik. Kami persilakan dengan hormat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Hadirin para ummahat, ibunda semua dirahmati oleh Allah Ta'ala. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah sehat bun. Masya Allah, hari ini hujannya deras ya bu ya. Ya kalau hujan mah ndak usah ngeluh bu. Kita doa aja, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan hujan ini bermanfaat. Ya, kalau ibu-ibu tinggal di Jazirah Arab, ya. Bu, Jazirah Arab itu di mana bu? Di Timur Tengah bu ya. Di sana kalau turun hujan sujud syukur kepada Allah. Coba Ustadz mau tanya ibu-ibu, siapa yang kalau turun hujan sujud syukur, angkat tangannya bu. Bu, siapa yang kalau turun hujan sujud syukur, angkat tangannya bu. Ya ada ya bu ya. Tapi biasanya kalau orang turun hujan baru habis nyuci bilangnya apa bu? Hujan lagi weh. Udah kita bersyukur aja deh. Hidup ini paling nikmat tuh bersyukur, ya. Baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Kita masih diberikan waktu, kesempatan oleh Allah taala sehingga kita bisa menjalankan semua aktivitas kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ibunda dirahmati oleh Allah taala, hari ini kita sekarang sudah masuk di bulan apa bu? Bulan Sya'ban. Hari ini kalau tidak salah hari yang ketiga di bulan Sya'ban. Apa keutamaan bulan Sya'ban itu ibunda? Ini nanti kita ada hubungkan dengan amal-amalan jaringan berpahala besar. Tolong ditulis hadisnya ibunda. Rasulullah bersabda, bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Karena berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Karena berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Sudah bunda? Tadi apa kata Rasulullah SAW? Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh
manusia karena berada di antara Rajab dan bulan Ramadan. Dilanjutkan hadisnya Bunda, bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal soleh kepada Allah Ta'ala. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal soleh kepada Allah Ta'ala. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal soleh kepada Allah Ta'ala. Sudah bun? Sudah bun? Biasanya ibu kalau nulis cepat biasanya bu. Baik. Dan aku senang sekali kata beliau, dan aku senang sekali ketika amalku diangkat aku menjalankan puasa. Aku menjalankan apa? Ibadah puasa. HR Nasai dan Ahmad. HR Nasai dan Ahmad. HR siapa bu? Nasai dan Ahmad. Baik. Mohon diperhatikan hadisnya ibunda. Rasulullah SAW bersabda tentang keutamaan bulan Sya'ban. Apa kata beliau? Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia karena dia berada di antara Rajab dan bulan Ramadan. Jadi seakan-akan orang-orang itu melalaikannya, kata Nabi. Dan ingat ibunda, sesuatu yang dilalaikan oleh manusia ternyata di dalamnya ada kebaikan. Contoh ibunda, bun, orang kalau di sepertiga malam terakhir banyak enggak yang bangun malam bu? Banyak enggak yang bangun malam bu? Banyak ya bu, ya Masya Allah. Itu kalau ahli tahajud itu begitu jawabannya bu. Ya bu ya. Tapi kebanyakan manusia kalau sepertiga malam ibunda bangun enggak bu? Mungkin enggak. Ya bu ya. Karena kenapa? Itu adalah waktu yang paling nyenyaknya tidur bu. Kalau di alam itu ibunda, itu adalah dia di alam namanya teta namanya bun. Itu kondisi yang paling nyenyak untuk tidur bu. Makanya ketika orang bangun sholat tahajud dia mulia bu, karena kebanyakan orang lagi pules pada tidur. Paham bu? Makanya orang yang bangun sepertiga malam terakhir dia sholat tahajud, waktu yang dilalaikan oleh manusia, diberikan pahala yang besar oleh Allah Ta'ala. Bahkan doa-doa diijabah oleh Allah. Terkadang alarm sudah bunyi jam 3, alarm sudah bunyi jam 4, mungkin orangnya bangun, alarmnya cuma di off-kan saja, kemudian lanjut tidur. Betul bu? Betul bu? Kalau ibu-ibu Al-Ikhlas Duta Indah sih insya Allah kagak tat. Ya bu ya. Tapi kan orang biasanya itu adalah waktu yang paling nyenyak tidur bu. Makanya disebut waktu yang dilalaikan. Sedangkan di waktu dilalaikanlah amal soleh paling terbaik. Ada juga waktu yang dilalaikan, kata beliau SAW, antara adzan dan iqamat seringkali dilalaikan orang untuk tidak berdoa. Padahal doa antara azan dan iqamat doa yang sangat diijabah oleh Allah. Cuma banyak orang yang melewatkannya bu. Makanya Rasul mengatakan bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan oleh manusia. Maka kita jangan lalai di bulan Sya'ban. Ustadz kan kemarin udah 1 bulan Rajab udah ibadah nih, udah Sya'ban jadi santai, jadi dia lalai jadinya, kata Nabi. Padahal di dalam bulan Sya'ban itu ada kebaikan yang tidak ada pada bulan-bulan yang lainnya. Paham bunda? Bun, tadi sabda Rasul bulan Sya'ban bulan yang diapain? Dilalaikan oleh manusia. Kemudian yang kedua kata beliau, bulan Sya'ban bulan diangkatnya amal-amal soleh kepada Allah Ta'ala. Dalam 12 bulan itu bunda, dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, sampai bulan Dzul Hijjah, 12 bulan itu bunda, ada bulan khusus Allah Ta'ala mengangkat amal soleh, yaitu di bulan Sya'ban.
Bu, bulan Syaban itu catatan amal kita dilaporkan kepada Allah. Catatan amal kita disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus di bulan Syaban. Apalagi di Syaban itu Bunda ada malam terbaik namanya malam nisfu Syaban. Jadi kalau ada orang yang masih nyalahin nisfu Syaban berarti nggak baca hadisnya. Kalau ada orang yang tidak mau mengamalkan kebaikan di nisfu Syaban berarti tidak membaca hadisnya. Karena ada sebagian orang, mohon maaf ibunda, dengan berat hati ada yang mengatakan menyalahkan nisfu Syaban padahal nggak ngerti hadisnya. Nisfu Syaban itu ada kebaiknya kata Rasulullah SAW, pada setiap pertengahan malam nisfu Syaban Allah Ta'ala ampuni seluruh hamba-hambanya kecuali dua golongan kata beliau, orang-orang yang berbuat dosa kesyirikan dan orang-orang yang berbuat permusuhan. Itu yang tidak diampuni di malam nisfu Syaban. Berarti nisfu Syaban ada hadisnya? Hadisnya ada. Derajat hadisnya gimana Ustaz? Hadisnya Hasan dari Rasulullah SAW. Kuat hadisnya ibunda tentang keutamaan apa? Malam nisfu Syaban. Mau diisi dengan sholat sunnah boleh, mau baca Quran boleh, mau zikir boleh, mau sedekah boleh. Silahkan lakukan kebaikan di malam nisfu Syaban. Jangan disibukkan mencari kesalahan amal, Bu. Ya Bu ya. Tidak sedikit orang sekarang Bu mencari kesalahan amal tapi akhirnya dia nggak beramal, Bu. Terjadi nggak Bu? Terjadi nggak Bu? Terjadi. Menyalahkan satu amalan tapi akhirnya dia tidak mengamalkan kebaikan di dalamnya. Padahal nisfu Syaban ada fadilahnya dari Nabi SAW. Nah, inilah pentingnya namanya belajar fikih. Belajar apa? Fikih dan hadis supaya kita tidak keliru di dalam memahami dalil dari Nabi Muhammad SAW. Baik, kemudian beliau mengatakan, aku senang sekali ketika amalku diangkat kepada Allah, saya sedang menjalankan ibadah puasa. Jadi orang itu dicintai oleh Allah Ta'ala kalau menjalankan puasa di bulan apa? Di bulan Syaban. Ini hadisnya tadi riwayat Imam Nasai dan riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Paham Bu? Baik ibunda, tolong dibuka Al-Quran surat Al-Zalzalah ya. Surat apa? Al-Zalzalah ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Bu MC silahkan boleh dibaca terjemahannya. Silahkan MC surat 99 ayat 1 sampai ayat 8. Bunda, Bu MC silahkan. Surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apakah yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk dipersilahkan kepada mereka semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar jarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar jarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Baik, sudah selesai Bu? Berapa ayat tadi? Ada 8 ayat. Mohon kita perhatikan. Allah Ta'ala firmankan, diperhatikan ayatnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha
Wa qalal insanu ma laha Yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha Yawma idzin yasdurun nas astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Insyaallah kita hafal ayatnya Bu ya. Suratnya apa Bu? Al-Zalzalah. Allah Ta'ala firmankan, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau mengatakan ayat ini menggambarkan tentang peristiwa nanti pada saat terjadi hari kiamat. Tidak ada peristiwa yang paling dahsyat itu kecuali peristiwa hari kiamat Bu. Bagaimana gambarannya firman Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi digoncangkan oleh Allah dengan goncangan yang dahsyat. Ibu-ibu, kalau terjadi gempa bumi takut nggak Bu? Takut. Kira-kira kalau terjadi gempa bumi lari nggak dari rumah Bu? Bahkan terkadang belum sempat pakai jilbab Bu ya, udah keluar dari rumah. Kenapa keluar dari rumah Bu? Karena saking takutnya. Bayangkan bila terjadi nanti hari kiamat goncangan dahsyat kata Allah, sampai seorang ibu yang hamil langsung mengeluarkan bayinya, seorang ibu yang menggendong bayinya dilempar bayinya supaya dia selamat daripada dahsyatnya hari kiamat. Saking dahsyatnya hari kiamat digambarkan oleh Allah pada saat digoncangkan bumi oleh Allah dengan goncangan yang dahsyat. Kira-kira Bu masih mikir harta enggak? Masih mikir mobilnya enggak di rumah? Apakah masih mikir kendaraannya enggak di rumah? Apakah masih mikir enggak emas perak yang disimpan di rumah? Mungkin sudah enggak terpikir lagi Bu. Ya, pakai jilbab aja belum sempat Bu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Kenapa terjadi goncangan itu Bunda? Supaya manusia ada rasa takutnya. Jadi gempa bumi di dunia ini itu Bunda gambaran kecilnya hari kiamat nanti yang bakalan terjadi. Begitulah mungkin akan terjadi bahkan lebih dahsyat Bu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi akan mengeluarkan segala isinya. Semua isi yang ada di bumi ini, perut bumi akan menumpahkan semua isinya. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha, lalu manusia berkata, sedang apa yang terjadi saat ini? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, bumi nanti akan bicara menginformasikan kepada manusia, yang memerintahkannya lah bi anna rabbaka auhalaha, bumi nanti akan bersaksi dan berbicara. Oleh karena ibu-ibu, kalau kita sholat, bagusnya habis sholat fardu lalu kemudian nanti sholat sunnah, jangan di tempat yang sama Bu ya. Kalau bisa kita geser ke kanan atau maju sedikit. Supaya kenapa Bu? Supaya jadi saksi nanti pada hari kiamat. Jadi apa yang kita tempati di dunia ini, rumah yang kita tempati, tempat yang kita sholat di dalamnya, akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Ya Bu ya, Al-Quran nanti akan jadi saksi, puasa juga nanti akan menjadi saksi, dan ibunda ada surat yang nanti menjadi saksi pada hari kiamat, bahkan meminta keampunan kepada Allah, surat Al-Muluk atau surat Tabarok. Ibunda sudah dihafal surat Tabarok? Sudah dihafal surat Al-Muluk Bu? Apa awal ayatnya Bu? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surat ini sabda Nabi akan minta pembelaan nanti di hadapan Allah bagi yang selalu membacanya, akan memintakan syafaat kepada Allah bagi siapa yang sering membacanya. Surat apa? Surat Al-Muluk atau surat Tabarak. Ya Bu ya.
Baik, berarti nanti semua akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Nanti manusia akan keluar dari alam kuburnya beragam-ragam, berbeda-beda. Ada yang keluar dari alam kubur wajahnya glowing. Tahu glowing, Bu? Tahu glowing, Bu? Apa glowing, Bu? Kinclong, bercahaya, ya. Kayak wajah ibu-ibu hari ini deh, kinclong nanti pas dibangkitkan dalam kubur. Kenapa dia? Karena dulu di dunia dia sholat, dulu di dunia dia baca Quran, dulu di dunia dia ibadah kepada Allah. Nanti dikeluarkan pada saat di alam kubur itu dikeluarkan dalam keadaan bercahaya, berseri-seri, glowing wajahnya, Bu. Ya, Bu, ya. Kan orang sekarang ngomongnya begitu. Ya, oh, wajah ibu ini glowing, Bu. Glowing itu apa, Bu? Kinclong, bagus, ya. Itu kalau ada lalat itu nempel, Bu, itu bisa jatuh itu lalatnya, Bu. Ya, saking apanya, Bu? Saking kinclongnya, Bu. Itu nanti yang Allah Ta'ala jadikan bisa dibagi ke dalam kubur. Tapi ada juga orang yang dibagi dalam kubur nanti wajahnya gelap, cahayanya tidak ada sedikit pun. Yaitu siapa dia? Wajah orang-orang yang tidak beriman, Bu. Gelap, hitam, gak kelihatan sama sekali, Bu. Karena dulu di dunia mereka tidak mau beriman kepada Allah, sehingga hatinya dikunci oleh Allah, ditutup hatinya oleh Allah. Maka nanti pada hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan tidak punya cahaya sedikit pun. Maka Allah Ta'ala firmankan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa melakukan kebaikan sekecil apapun, pasti dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik. Termasuk di bulan Sya'ban kalau berbuat kebaikan, Allah Ta'ala membalas sebagai amal yang terbaik, amalan yang ringan tetapi besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu-ibu kita nggak boleh meremehin kebaikan, Bu, ya. Bu, Bun, orang masuk surga itu karena semata-mata amal, karena atau rahmat Allah, Bu? Karena rahmat Allah. Ini usah contohkan sederhana, Bu. Ada orang baru masuk Islam, baru ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian ia meninggal dunia. Kira-kira sudah beramal enggak dia? Belum. Salat belum, zakat dia belum, puasa belum, haji dia belum. Tapi Allah Ta'ala ridha kepada hamba tadi karena sudah mengucapkan keimanan. Allah Ta'ala masukkan ia di dalam surganya. Itu mana hadis tidak masuk surga seseorang karena semata-mata amalnya, tetapi karena semata-mata siapa? Rahmat dan ridha Allah. Maka doa kita ibunda nanti termasuk di bulan Ramadan, ya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Itu dibaca, disunahkan dibaca antara setiap tarawih, Bu. Habis tarawih assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum rakaat berikutnya, sebelum salat tarawih berikutnya baca doa tadi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika. Boleh ditambah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa terbaik antara setiap salat tarawih. Jeda satu tarawih dengan tarawih berikutnya. Dua ada doa ya tadi, Bu, ya. Pertama apa doanya? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Yang kedua apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang kita baca di sela-sela salat tarawih kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dipertemukan di bulan Ramadan. Kangen, Bu, sama Ramadan, Bu? Bu, kangen gak ketemu sama Ramadan, Bu? Kangen gak, Bu? Kangen, ya. Yang dikangenin Ramadan apanya, Bu? Bu, yang ibu-ibu kangenin Ramadan itu apanya, Bu? Puasanya. Apanya lagi, Bu, yang dikangenin Ramadan, Bu? Apanya, Bu?
tarawihnya. Baik, apalagi Bu yang dikangenin Ramadan? Sahurnya. Apanya lagi yang dikangenin Bu? Doa-doanya, ya. Apalagi Bu? Ngabuburitnya. Nah, ya Bu ya, semuanya dikangenin Ramadan tuh Bu. Ya. Itu kalau udah sore yang namanya Jalan Duta Indah padat Bu. Betul nggak Bu? Nih jalan apa namanya Bu depan ini? Jalan apa namanya nih? Jalan apa? Duta Raya. Itu Ustaz pernah lewat di waktu lagi Ramadan sore hari, Masya Allah. Jalan macet Bu. Ya Bu ya. Ya, ini kita rindukan Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan semua diberikan sehat, diberikan panjang umur, dan insyaallah kita bertemu dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Baik, ditulis sekarang Ibunda amalan-amalan yang ringan tetapi berpahala besar, dan insyaallah mudah-mudahan ini kita amalkan di bulan Sya'ban. Pertama Ibunda, amalan pertama adalah membaca zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi ini kita baca perbanyak di bulan yaitu apa? Sya'ban. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rasul bersabda, ada dua ucapan ringan di lisan, berat dalam timbangan Allah, disukai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa ucapan itu? Kata beliau, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah, aku memujinya. Maha suci Allah yang Maha Agung. Ringan di lisan, berat nanti dalam timbangan Allah pada hari kiamat, memberatkan timbangan kita, dan paling dicintai oleh Allah. Apa ucapannya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dibaca berapa banyak Ustadz? Bebas dibacanya, monggo semampunya Bu. Ibunda mau baca 3 kali boleh, 10 kali juga boleh, dan bagus diamalkan yaitu menjelang iqamat di waktu subuh atau setelah adzan subuh sembari menunggu iqamat. Itu amalan yang terbaik kata para ulama. Ya Bu ya. Apa ucapannya tadi? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita amalkan. Satu riwayat mengatakan boleh ditambah dengan istighfar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu juga terbaik tuh Bu. Ya Bu ya. Insyaallah mudah-mudahan kalau kita baca zikir hati menjadi tenang. Bu, kita terkadang merasa sendiri dalam hidup, terkadang merasa galau dalam hidup. Ya Bu ya, gimana caranya supaya hati tidak merasa galau Bun? Maka banyak zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kita diberikan ujian, cobaan oleh Allah, untuk tenangkan hati itu adalah perbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Hati akan lebih tenang Bu. Ala bi dzikrillahi tatmainnul. Maka sekarang psikologi modern itu Bunda, ilmu psikologi modern itu mengajarkan orang itu Bunda, kalau orang mengalami depresi, mengalami yang namanya stres, mengalami yang namanya kepanikan dan seterusnya, tahu nggak dikasih resepnya Bun? Resepnya adalah tenangkan diri dengan berzikir kepada Allah. Berarti Islam sudah mengajarkan lebih awal Bu, 14 abad yang silam. Bu, orang itu menjadi stres, orang itu menjadi depresi karena kenapa Bu? Bukan apa Bu? Karena hatinya nggak tenang, karena pikirannya tidak tenang Bu. Nah, cara menenangkan hati dan pikiran itu adalah kita dikasih petunjuk sama Rasulullah, perbanyak zikir kepada Allah. Karena Allah telah katakan,
fazkuruni azkurkum. Kamu zikir kepadaku, kata Allah, aku akan ingat kepada kalian semua, Bu. Ya, Bu ya. Maka kalau hati ingin tenang, hati ingin bahagia, perbanyak apanya, Bu? Zikirnya kepada Allah. Tadi apa ucapannya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baik, amalan yang kedua, Bun. Amalan yang ringan dan berpahala besar, dan ini Bunda diamalkan juga di waktu pagi hari, bagus setelah sholat subuh atau setelah adzan subuh dibaca. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Apa ucapannya? Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Ya Allah, Engkau yang Maha Hidup. Itu artinya, Bu ya. Ya Hayyu, ya Maha Hidup. Ya Qayyum, ya Maha Mengatur. Birahmatika astaghith, dengan segala rahmatmu aku mohon pertolongan. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Ini kita bertawasul dengan Asmaul Husna. Ibunda coba cari di doa tadi, di mana Asmaul Husnanya, Bu? Di kalimat apa Asmaul Husna? Ya Hayyu. Yang pertama, Asmaul Husna pertama Ya Hayyu. Asmaul Husna yang kedua apa? Ya Qayyum. Ingat ibu-ibu, kata para ulama, kalau orang berdoa kepada Allah, doa yang paling terbaik kalau dia bertawasul dengan Asmaul Husna. Makanya di kajian ibu-ibu itu sering sekali baca Asmaul Husna. Itu suatu yang baik. Jangan disalahkan, Bu. Ada sebagian orang nyalahin orang membaca Asmaul Husna. Padahal itu nama Allah Ta'ala yang baik, Bu. Yang terkadang yang nyalahin ini kita tanya, hafal gak Asmaul Husna? Kagak hafal dia, Bu. Makanya usah sarankan ibunda, jangan sering nyalahin orang. Ya, Bu ya. Jangan nyalahkan amalan orang, Bu. Yang sering terjadi biasanya, Bunda, kalau kita sering menyalahkan amalan orang lain, sering menyalahkan orang lain, terkadang lupa dengan kekurangan diri sendiri. Ustaz berapa kali tanya, ada ibu yang tidak setuju dengan Asmaul Husna, Ustaz tanya, Bu, hafal nggak Asmaul Husna? Nggak hafal, Ustaz. Padahal perintah Allah disuruh orang mengucapkan dan berdoa kepada Allah dengan apa? Asmaul Husna. Ini problem sekarang nih, Bunda. Ada orang memudahkan menyalahkan amalan orang, tapi tidak kemudian menjadi mengamalkan kebaikan tubuh. Padahal Allah telah perintahkan, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, kata Allah. Allah Ta'ala itu punya nama-nama yang baik. Maka berdoalah kepada Allah dengan apa? Asmaul husna. Jadi ibu-ibu kalau ada acara pengajian lalu baca Asmaul Husna, itu namanya bertawasul dengan Asmaul Husna. Sehingga nanti kalau berdoa, doanya diijabah sama Allah. Kalau ibunda meminta kepada Allah, dipercepat dikasih sama Allah. Paham, Bu? Paham? Paham, Bu? Sehingga jangan mudah menyalahkan. Ya, Bu ya. Yang penting fokus kita sekarang, Bunda, yang penting beramal soleh aja deh, berbuat baik, beramal soleh. Ya Allah Ta'ala ridhoi amal itu, insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan amal itu menjadi amal yang mulia nanti pada hari kiamat. Ya kalau bisa jangan kepo sama amalan orang, Bu. Tahu kepo, Bu? Bu kepo, tahu Bu kepo, Bu? Apa kepo, Bu? Ngurusin amalan orang, Bu. Ngurusin aib orang, ngurusin kesalahan orang, tapi terkadang aib diri sendiri lupa. Nah, ini Allah Ta'ala ingatkan juga dalam Al-Quran,
Ya, balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu yang paling tahu yaitu dirinya saja. Ya, sehingga terjadi sekarang itu Bunda, eranya apa sekarang Bunda? Eranya fitnah nih, zaman sekarang ini zaman fitnah, Bu. Ya, ada orang dicari kekurangan-kekurangannya. Kenapa kita tidak cari kelebihan saudara kita? Kenapa kita cari kekurangannya? Mestinya kalau orang beriman itu yang dicari apa, Bu? Kebaikan saudaranya, jangan mencari kekurangan saudara. Ustaz mau tanya, Bu, ada nggak manusia yang tidak punya salah, Bu? Coba dari sebelah kanan Ustaz tanya, Bun, ada nggak manusia yang nggak punya salah? Bu, ada nggak manusia yang baris yang kedua, Bu, ada nggak manusia yang tidak punya salah? Bu, yang di belakang, Bu, ada nggak manusia yang tidak punya salah? Semua manusia itu pasti salah. Ya, Bu, ya. Mungkin yang bersangkutan kalau dicari kesalahannya mungkin banyak juga kesalahannya, Bu. Makanya jangan biasakan mencari-cari kesalahan orang lain. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu yang lebih tahu tentang dirinya ya dirinya, Bu. Dan Allah Ta'ala tidak tanya tentang kita nanti, Bu. Ya. Karena Ustaz pernah temukan ada orang, Bu, nggak mau baca Asmaul Husna. Dia salahkan orang baca Asmaul Husna. Padahal itu ayat Al-Qur'an yang memerintahkan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya, Bu, ya. Sehingga kita sebelum menyalahkan itu dikaji dulu dalilnya apa, petunjuknya apa dari Nabi, ya. Ya, jadi gitu, Bu, ya. Jadi ibu yang sudah biasa ngamalin Asmaul Husna dilanjutkan, Bu. Jangan khawatir, itu amalan soleh, amalan yang sesuai dengan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi apa salah satu doanya? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghfir. Dan ini juga ucapan kata Rasulullah SAW boleh dibaca di zikir pagi, boleh dibaca di zikir sore. Ada kan zikir pagi, zikir sore kayak gini, Bu, ya. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Ini ada kisah ibunda di zaman ulama terdahulu, namanya Imam Ibnu Taimiyah. Beliau biasa mengamalkannya, ibunda. Bacaan ini diamalkan setelah adzan subuh. Jadi di waktu pagi beliau baca sebanyak 40 kali, Bu. Sebanyak berapa, Bu? 40 kali. Silakan dibaca bebas sebenarnya, Bunda, tapi kalau mau diamalkan juga boleh 40 kali. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Ucapan ini memudahkan segala urusan, segala kesulitan Allah Ta'ala kasih kemudahan. Kalau ada ujian Allah Ta'ala kasih solusi yang terbaik. Kalau orang memperbanyak kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Dan apa kata beliau? Hadza mujarrabun. Ini sesuatu yang mujarrab. Tahu mujarrab, Bu? Apa mujarrab? Sesuatu yang manjur dari amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bunda habis sholat subuh atau habis adzan subuh boleh dibaca kalimat tadi. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika. Diperbanyak sampai 40 kali kata para ulama, ya. Baik, amalan yang ketiga ibunda, yang ringan tapi besar pahalanya di sisi Allah, salatul janaiz, melaksanakan salat jenazah. Dalam satu hadis sahih Rasulullah bersabda, man syahidal janazah wa shalla alaihi falahu qirat. Kalau ada orang yang salat jenazah, Allah Ta'ala berikan pahala 1 qirat. Masya Allah. Bun, berapa pahala salat jenazah? 1 qirat. Berapa 1 qirat itu kata beliau? Mislu jabali Uhudin, sama seperti gunung Uhud yang ada di kota Madinah, Bu. Ya, Bu, ya. Ibunda kan kalau umroh di Madinah itu Bunda biasa diajak city tour, Bu, ya. Pertama city tour biasanya Masjid Quba dulu, ya, Bu, ya. Kemudian nanti ke kebun kurma. Ngapain di kebun kurma, Ibu? Bu, ngapain di kebun kurma, Bu? Apa, Bu? Ngapain, Ibu? Ibu paling senang kalau ke kebun kurma itu, Bunda. Ngapain ke kebun kurma, Bu?
belanja Bu. Ya, mau pilih kurma, mau pilih coklat, ada semua Bu ya. Ya, bahkan ibu-ibu di sana ibu begitu masuk tokonya Bunda boleh cicipi Bu, cicipi kurmanya, cicipi coklatnya Bu, cicipi semua Bu. Boleh Bu. Kata penjualnya nanti Bu halal. Apa Bu? Halal. Apa artinya halal? Silahkan boleh monggo dicoba. Tapi ingat ibu-ibu, yang namanya halal jangan 1 kilo Bu. Ya Bu ya, boleh dicicipi mungkin 5, 3 ya Bu ya. Jangan sampai segenggam Bu. Kalau 1 genggam itu udah berapa nih Bu? Ya Bu ya, yang wajar-wajar saja. Berapa ya wajar kalau mencoba Bu? 1. Kurang 1 tambah berapa Bu? 2 jadi 3 Bu. Ya Bu ya, itu wajar Bu. Kalau ambil cuma 3, 5 masih wajar Bu. Tapi kalau udah 1 genggam, itu mesti bayar Bun. Betul nggak Bu ya? Rugi dong tokonya kalau semuanya nanti ngambil 1 genggam Bu, rugi dia. Ustaz pernah ditanya sama jamaah umrah, Ustaz kenapa sih kalau di Saudi, di Mekah, Madinah ini semua halal semua Bu? Ibu masuk toko halal. Bahkan masuk ke toko emas saja dibilang halal. Betul nggak? Di Mekah, Madinah itu banyak kata kalimat apa Bu? Halal. Masuk ke toko emas, apa kata penjualnya? Halal. Mau ke toko kurma, penjualnya bilang apa? Halal. Ke toko coklat juga Bu, halal. Apa aja halal di sana Bu. Ya Bu, halal itu ya Bunda, silakan boleh dicoba, boleh dilihat ya. Itu namanya halal. Ya, bukan lawan kata haram ya Bu ya. Jadi istilah di Mekah Madinah itu halal itu artinya Bunda silakan boleh dicoba, boleh dilihat. Kalau barangnya mungkin perlu dilihat, itu namanya halal. Ya Bu ya. Baik, sholat jenazah ini tadi pahalanya seperti berapa Bu? Seperti 1 qirat. Makanya ibunda, walaupun ibunda ya seorang perempuan tetap disunnahkan untuk sholat jenazah. Jadi misalnya ada warga di Tunda Indah yang mengalami wafat, maka yang sholat jenazah bukan hanya kaum laki-laki. Mohon ibunda juga, pengurus majelis taklim, pengurus kajian ibu-ibu, tolong di-share di grup agar mengikuti pelaksanaan sholat jenazah. Karena kenapa? Semakin banyak yang mensolatkan jenazah itu semakin besar kesempatan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bu ya. Jadi tolong ibunda kita saling ingatkan satu dengan yang lainnya. Kabarkan kepada grup di WA. Biasanya kalau ibu-ibu ini kalau diumumin cepat ibu-ibu. Betul nggak Bu ya? Ya makanya ibu-ibu kalau acara di masyarakat tuh kalau nggak ada ibu-ibu nggak ada rame Bu. Ya, betul nggak Bu? Ibu-ibu itu 5 orang aja udah rame Bu. Betul nggak Bu? 5 orang aja udah rame Bu. 10 orang, rame banget tuh Bu. Ya, jadi ibu-ibu tolong kalau ada yang wafat warga kita di Duta Indah, mohon pengurus majelis taklim khusus ibu-ibu tolong diingetin juga. Yuk sama-sama untuk melaksanakan satu anjuran Nabi SAW, yaitu sholat jenazah. Pahalanya itu Bunda 1 qirat. 1 qirat seperti gunung Uhud. Dan masalah ibunda, kalau di Mekah Madinah, di Masjid Haram Masjid Nabawi, sholat jenazah di setiap 5 waktu sholat. Habis subuh ada sholat jenazah, habis zuhur ada sholat jenazah, habis asar ada sholat jenazah, habis maghrib ada sholat jenazah, habis isya ada sholat jenazah. Bahkan dalam satu waktu ibunda bisa sholat jenazahnya sampai 2 kali Bu. Misalnya di waktu zuhur, sholat pertama sholat jenazah, nanti sholat lagi yang kedua sholat jenazah. Itu hampir di 5 waktu sholat Bu. Coba Ustaz mau tanya sama ibunda, ibunda siapa yang sholat jenazah setiap hari di Masjid Al-Ikhlas? Angkat tangannya Bu. Gak ada ya Bu ya? Gak ada ya Bu ya? Baik, siapa yang setiap minggu sholat atau setiap pekan sholat jenazah? Siapa? Angkat tangannya Bu. Setiap pekan gak ada. Siapa yang sebulan sekali sholat jenazah Bu? Betul gak Bu? Makanya itulah nikmatnya kalau orang beribadah umroh. Kalau ibunda berangkat umroh itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, setiap 5 waktu salat ada sholat jenazahnya.
pahala umrohnya udah luar biasa, pahala sholat di Masjid Kubanya udah luar biasa, apalagi tambah lagi dengan sholat jenazah. Dan sholat jenazah ini adalah amalan yang sangat dianjurkan Nabi SAW. Sholat jenazah itu ibunda tata caranya kata para ulama adalah sholatnya hanya takbir 4 kali saja, tanpa ruku, tanpa sujud ibunda. Takbir yang pertama Allahu Akbar, baca suratul Fatihah. Ya, baca surat Al-Fatihah tanpa dimulai dengan doa iftitah. Jadi langsung Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah. Takbir yang kedua Allahu Akbar, baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW seperti pada tahiyat akhir sampai innaka hamidum. Baik, takbir yang ketiga Allahu Akbar, doakan untuk si mayit, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Didoain untuk si mayit. Kalau mau panjangnya, wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wassalji wal barad wa naqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Panjang enggak doanya, Bu? Panjang. Itu doa untuk takbir yang ketiga. Tapi ibunda boleh baca yang pendek-pendek saja, diulang-ulangi terus. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afwan. Ulangi lagi. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi sampai imam takbir yang keempat. Takbir yang keempat doanya adalah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu bacaan di takbir yang keempat. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salatnya apa namanya? Salat jenazah. Yuk kita ulangi dulu sekali lagi, Bun. Takbir pertama apa bacaannya? Baca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua apa bacaannya? Baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai innaka hamidum. Takbir yang ketiga apa ucapannya? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Baik, takbir yang keempat apa ucapannya? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ya, Ustaz ulangi sekali lagi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu doa di takbir yang keberapa? Takbir yang keempat. Baik, itu amalan yang keberapa tadi, Bun? Amalan yang ketiga. Amalan yang keempat, ya ringan tapi berpahala besar, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu memiliki kepedulian kepada sesama. Ya, memiliki apa, Bun? Kepedulian kepada sesama. Akhir-akhir ini kita lihat banyak musibah terjadi di negeri kita. Betul, Bu? Terutama di daerah Sumatera, terutama di daerah Aceh. Mulai dari Aceh, mulai Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ada dari Aceh di sini, angkat tangannya, Bu. Ada ibu yang berasal dari Aceh, Bu? Ada, Bu? Ada, Bu? Enggak ada? Bu, enggak ada nih orang Aceh, Bu? Enggak ada. Orang Gayo enggak ada, Bu? Enggak ada. Bun, siapa yang dari Sumatera Utara angkat tangannya, Bu? Ada dari Sumatera Utara, Sumut. Ya, ada, Bu. Dari Sumatera Utara, Bunda, Masya. Bun, Sumatera Utara, Bun. Baik. Bun, ada yang dari Sumbar, Sumatera Barat, Bu. Ini banyak ya Sumatera Barat ini ya. Baik. Tapi orang Sumatera Utara, Sumatera Barat itu ada kesamaan. Ya. Baik, ibunda, ini daerah wilayah terkena ujian luar biasa. Betul, Bu? Bu, kalau ada orang tertimpa musibah, apa yang kita lakukan? Bantu dia semampu yang kita mampu lakukan. Jangan menyalahkan. Ada orang itu menyalahkan, malah menyalahkan masyarakat di situ, mengapa masyarakat tidak begini, tidak begini. Padahal orang sudah tertimpa musibah, mah jangan disalahin, justru kita peduli. Betul, Bu? Betul, Bu? Ibu-ibu, kalau ada orang jatuh dari sepeda motor atau misalnya kena musibah, apakah kita salahkan? Kan kita tolong dulu, Bu. Ya, Bu, ya?
Ini yang terkadang terjadi, nyalahin orang yang orang yang tertimpa musibah. Kalau tertimpa musibah, minimal kita berbelasungkawa. Mungkin ya saudara-saudara kita sedang diuji Allah Ta'ala, mungkin derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan kita, Bu. Bisa jadi dengan ujian itu Allah Ta'ala angkat apanya? Derajatnya. Bisa dengan ujian itu Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahannya. Makanya kenapa ada kalimat wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beri kabar gembira bagi orang bersabar. Siapa mereka? Orang-orang yang apabila Allah Ta'ala timpakan musibah, mereka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini milik Allah dan semua nanti akan kembali kepada Allah Ta'ala. Tolong ditulis Ibunda doa ketika tertimpa musibah. Doa ketika tertimpa musibah. Pertama doanya Bunda yang standar dulu Bun ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini doa kalau tertimpa musibah. Standar yang pertama adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Kedua Ibunda, Allahumma jurni fi musibati. Allahumma jurni fi musibati. Allahumma jurni fi musibati. Wakhluf li khairan minha. Wakhluf li khairan minha. Khairan minha ya. Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Sudah? Ustaz ulangi sekali lagi. Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Baik, apa artinya Bunda? Ya Allah, berikanlah pahala pada ujian yang Engkau berikan. Ya Allah, berikanlah pahala pada setiap ujian yang Engkau berikan. Ya Allah, berikanlah pahala pada setiap apapun ujian yang Kau berikan, dan gantikanlah dengan yang lebih baik di sisimu, dan berikanlah ganti yang lebih baik di sisimu. Baik, Ustaz ulangi sekali lagi. Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Dan ini doa disunahkan dibaca oleh Nabi SAW. Ya Allah, berikanlah pahala pada musibah yang Kau berikan, dan berikanlah ganti dengan yang lebih baik. Ini Masya Allah satu hal yang mulia Ibunda. Mudah-mudahan kita bisa amalkan, sehingga ketika kita diberikan ujian, hati jadi legowo. Apa legowo Bu? Bu, legowo apa Bu? Hati jadi ikhlas, hatinya jadi lapang, hatinya menjadi penuh dengan kebaikan. Rasul melarang Ibunda orang yang tidak ridha dengan takdir Allah. Maka kata Rasul, barang siapa yang benci dengan takdirku, maka aku akan membenci dia. Tapi siapa yang ridha kepada takdirku, aku akan meridai dia, Bu. Berarti semua tergantung siapa, Bu? Tergantung diri kita sendiri. Kalau kita dikasih musibah lalu kita terima, kita ridha, Allah Ta'ala ridha.
Tapi kita dikasih ujian musibah, kita mengeluh, kita menyalahkan takdir, menyalahkan keadaan yang Allah Ta'ala tetapkan, maka Allah Ta'ala akan tidak menjadi suka kepada kita. Berarti itu ibunda, kita tidak inginkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah ibunda diceritakan Nabi SAW, bun. Nanti di surga itu bunda ada 2 orang akan dihadapkan oleh Allah Ta'ala. Berapa orang, bu? Ada 2 orang. 2 orang ini bunda, satu ahlul afiat, orang yang dikasih kesenangan, kebaikan oleh Allah. Tapi yang satunya ahlul musibah, orang yang terus diuji dengan musibah. Bun, kedua orang tadi bu, dipersilakan masuk surga kedua-duanya oleh Allah. Wahai si fulan yang diberikan kebaikan, diberikan nikmat, masuklah surga Allah Ta'ala. Dan yang musibah tadi juga diminta masuk surga. Tapi ternyata surganya ahlul musibah itu lebih tinggi dibandingkan ahlul afiat. Ya bu ya, surganya ahlul musibah kata Nabi lebih tinggi dibandingkan ahlul afiat. Maka ahlul afiat ini minta, request sesuatu kepada Allah. Ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia. Ini padahal mau masuk surga ibunda, udah dipersilakan masuk surga. Ahlul afiat ini request sama Allah, tolong ya Allah kembalikan aku ke dunia. Kira-kira mau ngapain bu? Mau ngapain bu? Kira-kira mau ngapain? Tolong diperhatikan kisahnya ibu-ibu. Tadi 2 orang dipersilakan masuk surga bu. Satunya ahlul afiat, satunya ahlul musibah. Ahlul musibah tadi bunda yang Allah Ta'ala kasih ujian bertubi-tubi itu, Allah Ta'ala kasih derajat surganya lebih tinggi. Lalu orang ahlul afiat itu bilang begini, ya Allah tolong kembalikan aku ke dunia. Kira-kira mau ngapain bu? Kalau ibadah bukan, kalau baca Quran bukan, kalau zikir bukan, sedekah juga bukan. Kira-kira apa bun? Tadi diperhatikan kisahnya bun. Ini ada 2 orang. Satu dikasih nikmat ahlul afiat, yang satunya ahlul musibah. Kedua-duanya dipersilakan masuk surga oleh Allah. Ya. Dan ahlul musibah ini ternyata derajat surganya lebih apa bu? Lebih tinggi dibandingkan ahlul afiat tadi. Ahlul afiat diminta kepada Allah, ya Allah tolong kembalikan aku ke duta indah. Ya Allah kembalikan aku ke duta indah. Mau ngapain kira-kira bu? Dia minta dikasih ujian, dikasih musibah bertubi-tubi, supaya pahalanya dia mendapatkan seperti orang ahlul musibah. Bukan buat sholat bu. Sholat mah udah nggak ada kesempatan lagi bun. Bukan buat zikir, bukan buat sedekah. Kalau yang ayat tentang sedekah itu beda cerita ibunda. Itu ketika manusia sakratul, itu yang minta kepada Allah, ya Allah tolong kembalikan aku ke dunia untuk bersedekah. Itu kalau nyawa manusia sudah ada di tenggorokan. Laula akhartani ila ajalin. Kalau ini sudah ada di surga bu. Ya kan kisahnya begitu tadi kan Ustaz katakan ya. Kedua-duanya dimasukkan surga. Tetapi ahlul musibah surganya lebih apa? Lebih tinggi dibandingkan ahlul afiat. Ahlul afiat ini minta untuk dikembalikan ke duta indah lagi bu. Untuk ngapain bu? Untuk ngapain bu? Bukan buat sholat, bukan buat orang dia sudah di surga bun. Dia minta supaya diuji oleh Allah, diberikan ujian musibah oleh Allah, dan ia bisa bersabar supaya derajat surganya lebih atau bersamaan dengan yang ahlul musibah tadi. Apa dia bunda? Sehingga ibunda kalau ada orang yang ditimpa musibah, kita husnudzonnya begini, bisa jadi dia akan lebih dimuliakan oleh Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat. Kita nggak tahu sakit yang dia derita, ujian yang derita. Saudara kita yang ada di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, bisa jadi mungkin derajat surganya lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Wallahu a'lam. Ya bu ya, makanya itu makna wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik ibunda, mungkin itu tausiah yang Ustadz bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan cuaca memang ini tidak mendukung. Ustadz lihat di depan udah banjir pun ya. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan ya. Mungkin nanti kita buka sesi tanya jawab, mungkin
Ya 2 atau 3 penanya Bunda ya. Kemudian kita tutup dengan karena udah kelihatan banjir di depan Bun ya. Baik, silakan Ibunda, ada yang mau bertanya silakan. 3 penanya Ibunda ya. Silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya kan pemandu jenazah ya. Di sini itu kan ada 2 majlis taklim, ada saya, ada satu ya. Dalam sholat jenazah, apakah kita kan habis memandikan jenazah di baju kan basah-basah. Nah, kalau apakah kita bisa langsung sholat jenazah atau tidak? Ataukah kita pulang dulu mandi dulu atau bagaimana? Gimana yang lebih utama, Ustaz? Terima kasih. Baik, wallahu alam bisawab. Bun, ini namanya babnya fikih. Ada perbedaan para ulama khusus bagi yang memandikan jenazah. Ada 2 mazhab para ulama. Mazhab yang pertama mengatakan yang telah selesai memandikan jenazah cukup dia berwudu saja. Itu mazhab pertama Ibunda. Tapi ada mazhab yang kedua mengatakan juga bagi yang mandikan jenazah diwajibkan untuk mandi wajib atau mandi janabah. Itu ada perbedaan para ulama Ibunda. Monggo silakan mana yang dipahami, mana yang diambil. Kedua-duanya punya dalil. Yang mau berwudu saja nggak ada masalah, ya. Kemudian kalau dia mau mandi dulu baru sholat jenazah kan si mayit juga boleh. Kalau Ibunda milihnya yang mana? Lebih afdol kita mandi dulu karena mungkin kita nggak tahu yang namanya si mayit. Betul ya Bu ya? Ya, apalagi Muhammad mungkin mayit ada najisnya. Kan tahukah Ibunda kalau menjadi menjadi pemandi jenazah ya, afdolnya adalah mandi setelah memandikan jenazah. Tapi Ustadz, ada nggak pendapat yang mengatakan boleh tidak mandi? Boleh, cukup dia gantikan dengan berwudu. Tapi pakaian yang sudah dipakai mandi itu jangan dipakai Bu. Khawatir karena najis. Tetapi tidak wajib mandi, cukup dengan berwudu saya. Tapi yang lebih afdol adalah wajib mandi setelah memandikan janais. Ya, paham Bun? Baik, wallahu a'lam bissawab. Baik, silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya baca di HP. Saya membaca Al-Quran. Baik. Quran itu mengajab yang membaca Al-Quran, Ustaz. Padahal ada keterangan kan katanya kalau terbata-bata mendapatkan pahala. Terus? Ini yang diajab oleh Al-Quran itu yang mana, Pak Ustaz? Saya jadi takut baca Al-Quran ini. Baik, begini Bun. Ini bagus pertanyaan Bun. Ibunda, makanya kalau baca hadis itu jangan langsung berkesimpulan sendiri ya Bu ya. Itulah pentingnya nanya sama ustaz, tanya sama guru. Rasul mengatakan Quran itu bisa menjadi pembelamu, tapi juga Al-Quran bisa menjadi musuhmu. Hujjatul laka wa hujjatun alaik. Ini Al-Quran ini Bunda bukan masalah orang yang bacanya terbata-bata ya. Orang terbata-bata pahalanya luar biasa, dikasih 2 pahala kan. Tapi makna ayat ini Bunda, orang-orang yang baca Quran tetapi dia justru menyalahkan daripada konsep Al-Quran. Contoh ibu-ibu, orang liberal. Orang liberal itu gunakan ayat Al-Quran tapi ayatnya ditafsirkan semau dewe Bu. Apa semau dewe Bu? Sesuai dengan hawa nafsunya. Itu yang disebutkan Al-Quran itu bisa menjadi musuh bagimu kalau orang menyimpangkan Al-Quran daripada kebenaran. Itu yang dimasukkan Ibunda. Bukan Ibunda yang rajin baca Quran. Kalau yang baca Quran dia amalkan semampunya, itu masuk Al-Quran justru menjadi pembela nanti kita pada hari kiamat. Ya, paham Bunda? Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, terakhir Ibunda silakan. Ada yang terakhir Bun yang mau bertanya silakan Bun. Bu, silahkan, ada yang mau nanya Bu, silahkan terakhir. Di belakang mungkin Bun, silahkan Bu. Ini minumannya enak nih. Minuman apa sih ini? Bukannya adem-adem. Wedang jahe Bu ya. Siapa yang ngasih nih? Bu Titin. Masya Allah, barakallahu fiik Bun. Ya, silahkan Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk musibah, kita kadang-kadang kalau musibah itu kalau yang gak enak suka dulu ya Ustaz ya. Baik. Tapi kalau yang enak-enak lupa. Kadang-kadang kita kalau terbiasa sakit itu kan sebenarnya pahalanya itu surga kalau kita sadar. Tapi kadang-kadang kalau sedang sabar
Baik, Masya Allah. Ya, baik. Pertama ibunda, bun, kalau kita diingetin sama teman, anak sahabat, sama kaum muslimin, kalau kita tertimpa musibah, kita bersyukur justru diingetin. Kan terkadang ya, mungkin teman, sahabat bilang sabar ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala ridho. Kan bagus ngingetin nama ibu ya. Bu, orang ngingetin itu supaya apa, Bu? Supaya kita selamat. Cuma kan terkadang ada ngomongan begini, Bu. Ini ngomongan mungkin kurang pas kalau kata para ulama. Yang ngomong sih mudah, yang ngejalaninnya berat. Padahal kita cuma ngingetin. Dan ini yang pernah terjadi dulu pada seorang wanita di zaman Nabi. Pernah dengar gak kisahnya ibu-ibu? Seorang wanita lagi nangis di kuburan, Bu. Karena anaknya baru meninggal dunia, dia menangis di kuburan. Kata Nabi SAW, isbiri ya ummah. Jadi dia nangis bunda, di belakang beliau Nabi, bersabar ya Bu, mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih yang terbaik. Apa kata ibu ini marah-marah, Bu? Kamu cuma bisa ngomong, yang ngomong mah mudah, yang ngejalanin ini berat. Padahal yang ngingetin siapa, Bu? Baginda Nabi SAW. Hanya Rasul pulang, Bu, karena ibu ini gak mau diingetin. Dan dia tidak tahu di belakangnya yang ngingetin tadi siapa? Rasulullah. Maka kemudian sahabat datang, wahai ibu, tadi yang ngingetin ada itu Rasulullah. Ya Bu ya, maka ibu ini merasa menyesal terhadap apa yang dia lakukan. Kemudian dia buru-buru menuju rumah Nabi SAW. Apa kata ibu tadi? Ya Rasul, tadi saya nggak tahu kalau yang ngomong itu Anda. Nah maka Rasul mengatakan begini, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu adalah ketika terjadi benturan pertama dalam musibah itu, Bu. Ya, jadi ibunda, orang terlihat sabar itu bunda pas pertama kali mendengar itu musibah. Contoh, begitu kita mendengar orang tua kita wafat, pas kita mendengar berita itulah, di situ akan teruji kesabaran kita, Bu. Apakah kita terima itu sebagai ketetapan Allah atau kita menyalahkan takdir? Itu di situ kesabaran akan teruji, Bu. Ya Bu ya. Nah, ibu tadi rupanya sudah ngomel, sudah marah, sudah mencela ya Bu ya. Tapi ujungnya dia bilang, ya Rasul, kalau sekarang saya bersabar. Kata Nabi, sabarmu yang terbaik itu bukan sekarang, tapi sabarmu di saat terjadi awal sebuah musibah. Itu mananya as-sabru inda sadmatil ula. Apa pelajaran yang kita bisa ambil ibunda di kisah ini? Kalau kita diingetin sama besti kita. Besti siapa Bu? Besti Po? Sama teman kita, sama kaum muslimin, ya, kita bersyukur, alhamdulillah ada yang ngingetin. Jangan kita merasa cuma bisa ngomong aja. Kalau yang ngomong mah mudah, yang ngejalani berat. Bun, berarti seakan-akan kita menolak untuk diapain, Bu? Dinasihati. Nah, ini yang pertama, Bun, pembelajarannya. Pembelajaran yang kedua adalah Rasul ingin mencontohkan amalan yang paling terbaik di sisi Allah, yaitu menerima, bersabar terhadap apa yang Allah Ta'ala. Maka Rasul kalau terjadi suatu, apa ucapan beliau? Qaddarallah. Apa? Qaddarallah. Jangan bilang begini, Bun, kalau sekiranya begini nanti begini, sekiranya begini nanti begini. Ini hanya kita tidak mau menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ibunda, mungkin itu yang bisa kita kaji ya pada pertemuan hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan keberkahan. Ustadz mohon doa ibu-ibu, tanggal 28 Ustadz bimbing umroh, doain ya Bu, mudah-mudahan lancar, diberikan kesehatan. Dan Ustaz doakan ibunda semua insyaallah di tanah suci Mekah dan Madinah insyaallah ya. Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Duta Indah ya. Insyaallah mudah-mudahan semua diridai, dimudahkan Allah Ta'ala untuk sampai ke Baitullah. Mari kita tutup berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita mohonkan Allah Ta'ala ijabah dan Allah Ta'ala ridai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'ama yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sempurnakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat kepada kita semua. Amin. Terima kasih Bu. Ya Rabbal Alamin.
Enggak di sini sama. Jazakallah khairan Nanti Ustaz berkabar Bun ya. Insyaallah. yang telah memberikan ilmu kepada kami. Amin. Mudah-mudahan dengan diberikannya ilmu bertambah ilmu kami. Amin, Amin amin. ya rabbal alamin. Amin. Dengan demikian kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau foto, Bu? Nggak ada foto bersama? Nggak ada? Iya. Ayo buruan ibu-ibu kita foto ya. Ibu-ibu biasanya taklim foto biasa ibu-ibu. Oh, di sini aja, Bun. Pusat di sini aja.